Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Nah, aku barusan dapat kiriman tentang suatu statistik yang sangat menarik sekali. Tapi sebelum kita membicarakan tentang statistik itu ya, aku akan membicarakan tentang angka yang sering kita dengar di TV atau di radio atau kita baca di internet. Angka yang aku maksud tuh begini, sering kita mendengar bahwa orang kaya yang ada di dunia ini hanya ada 1% saja. Atau manusia yang ada di dunia ini 50% berkulit hitam, 60% Chinese atau gimana. Nah, angka-angka itulah datangnya dari mana? Sangat menarik menurut aku. Nah, kita akan membicarakan tentang penduduk dunia ya. Penduduk dunia yang jumlahnya mendekati 8 miliar. Wow. 8 miliar tuh angka banyak itu. Aku sendiri nggak tahu nolnya berapa itu ya. Tepatnya kira-kira sekitar 7,8 miliar penduduk dunia ini. Nah, tentu tidak mungkin orang yang pakar-pakar riset ini keliling dunia menyelidiki satu persatu dari 8 miliar manusia yang ada di dunia ini, ya nggak mungkin lah ya. Aku dapat baca di satu artikel itu mereka itu hanya sampling aja, uang sampel lah. Mereka hanya ambil secara random, menginterview orang-orang yang ada di dunia, begitulah kira-kira cara mereka itu begitu. Terus angka yang banyak itu jumlahnya miliar misalkan, atau itu angkanya yang gila-gilaan itu mereka compile jadi satu. Kemudian dijadikan 100. Dan mereka para riset yang ada di dunia ini setuju dengan angka 100. Agar lebih mudah untuk dimengerti, gitulah kira-kira. Mereka pakai angka 100. Kemudian angka 100 ini dijadikan statistik persentasi. Nah, kira-kira begitulah. Nah, marilah kita mulai. Aku akan bacakan tentang statistik yang baru aku terima ya. Kita memakai angka itu loh, patokan angka 100 yang aku baru ceritakan itu ya. Oke, kita mulai. Nah, dari 100 angka 100 itu ya, 11% dari manusia yang ada di dunia ini tinggal di benua Eropa. Wow, hanya 11% di Eropa. 5% berada di Amerika Utara. Nah, itu North America ya. Itu seperti Amerika dan Kanada gitu loh. Terus 9% berada di South America. Itu Amerika Latin. Meksiko di bawahnya itu sampai Argentina sana tuh. Terus kemudian 15% berada di benua Afrika. Nah, kemudian yang 60% siapa tahu itu? Orang dari Asia itu. Wow, bukan main ya, makanya itu di Asia rasanya sesek gitu. Kita ke Singapura banyak orang. Di Jakarta bejubel, jumlahnya orang desek-desekan gitu. Surabaya juga panas lagi. Oke, kita teruskan lagi. 49% tinggal di pedesaan dan 51% tinggal di kota atau kota-kota medium size begitu ya. Nah, 77% mempunyai rumah sendiri, punya rumah gitu. Sedangkan 23% tidak mempunyai tempat tinggal. Maksudnya mungkin itu homeless atau yang tinggal di rumah sewa. Aku kurang jelas soal itu. Aku nggak berani memastikan apa yang mereka maksud itu. 77% punya rumah sendiri, 23% tidak mempunyai tempat tinggal. Wah,
maksudnya homeless atau tinggal di apartemen ya? Atau tinggal di rumah sewa? Aku nggak tahu ya itu. Oke, kita lanjutkan. 21% kelebihan gizi. Mungkin gendut ya, makan enak terus itu. Mungkin orang kaya itu ya. Terus kemudian 63% bisa makan kenyang. Jadi ya cukup lah, orang cukup bisa makan mungkin 3 kali sehari. Terus 15% kekurangan gizi. Terus 1% hanya bisa makan 1 kali per hari. Wow, kadang-kadang mungkin nggak makan itu. Oke, seterusnya. 48% dari manusia yang ada di dunia ini, biaya hidup per hari kurang dari $2, 2 US dollar. Wow, hampir setengah ya, hampir 50%. 48% dari jumlah manusia yang ada di dunia ini hanya hidup dengan kurang dari 2 US dollar. Wah, bayangkan, nggak bisa bayangkan. Nah, oke, terus 87% bisa minum air bersih. Nah, itu angka yang bagus tuh. Berarti 87% dari manusia yang ada di dunia ini bisa minum air bersih. Air botol atau apa, yang penting air bersih. Dan hanya 13% menemui kesulitan untuk minum air bersih. Mungkin kadang-kadang air keruh pun diminum karena nggak ada akses ke air bersih. Mungkin nggak punya sumur atau bagaimana ya. Tapi ya masih menyedihkan itu. 13% dari jumlah penduduk dunia itu banyak ya. Tapi banyak juga yang di Afrika itu mereka tidak mempunyai akses ke air bersih. Tuh nggak punya sumber atau karena mungkin kering daerahnya ya. Berbahagialah kita yang masih bisa minum air botol. Nah, oke. Seterusnya 75% memiliki cellphone. Wow. 75% dari penduduk dunia mempunyai ponsel, mempunyai cellphone. Wow. 25% tidak memiliki cellphone. Oke, angkanya cukup besar juga itu ya. Oke. 30% memiliki akses ke internet. Hanya 30% saja yang bisa mengakses ke internet. Sedangkan 70% tidak memiliki akses ke internet atau tidak bisa online. Banyak sekali itu. 70% yang tidak mempunyai akses online. Wow. Tapi kalau ini kayak kontradik ya. 75% memiliki cellphone loh. Terus ini dia bilang 70% tidak memiliki akses ke internet. Gimana itu ya? Kalau dia 75% memiliki cellphone, kan berarti dia bisa mengakses internet melalui cellphone ya. Tapi bisa juga 75% itu hanya cellphone. Tidak semua dari 75% itu mempunyai smartphone loh. Mungkin nggak tahu ya. Tapi 70% tidak memiliki akses ke internet menurut ini. Wow. Oke, seterusnya 7% menerima pendidikan sampai perguruan tinggi. Hanya 7% saja yang pernah kuliah, bukan main ya. 7% yang pernah mengecap pendidikan di universitas. Wow. Sedangkan yang 93% tidak pernah kuliah. Bayangkan tuh. Wow. Nah, terus kemudian
83% bisa membaca, dan 17% masih buta huruf. Wow. 33% adalah orang Kristen. Wow. 22% adalah orang Islam, orang beragama Islam. 14% orang beragama Hindu. 7%, hanya 7% orang yang beragama Buddha. Hanya 7% aja yang di dunia ini yang agamanya Buddha ya. Terus 12% adalah agama lain. 12% itu agama lain, itu termasuk mungkin kejawen, termasuk Konghucu, termasuk agama kelenteng, termasuk agama lokal kayak wudhu, segala macam percayaan itu ya 12%. Terus lagi 12% tidak percaya dengan Tuhan, tidak memiliki agama. Nah itu mungkin kebanyakan yang ada tinggal di Rusia dengan di China, mungkin dengan di Cuba, negara komunis mungkin ya. Ya nggak tahu lagi, tapi angkanya sangat menarik ya. 33% adalah orang Kristen, yang beragama Kristen 33%, 22% yang beragama Islam, 14% orang Hindu, 7% orang yang beragama Buddha, 12% agama lain-lain, 12% yang tidak percaya Tuhan. Wow. 26% hidup kurang dari 14 tahun. Piye iki? Ya apa iki? 26% berarti mati sebelum umur 14 tahun. Jadi ini dia bilang 26% hidup kurang dari umur 14 tahun. Ya berarti mati sebelum umur 14 tahun. 66% meninggal antara usia 15 sampai 64 tahun. Jadi 66% orang yang meninggal antara umur 15 64 tahun. Wow. Dan hanya 8% manusia yang ada di dunia ini hidup sampai di atas umur 65 tahun. Wow. Jadi hanya 8% saja manusia yang hidup di atas umur 65 tahun. Wah, bukan main ya. Sedangkan yang 66% itu meninggal antara usia 15 sampai 64 tahun. Dan 26% itu mati sebelum umur 14 tahun. Wah. Statistik yang sangat menarik itu. Nah, ini apa ini artinya ya? Jika Anda memiliki rumah sendiri, kalau kamu punya rumah sendiri, bisa makan enak yang lengkap 3 kali sehari, dan bisa minum air bersih, air botol atau air yang bersih, dan memiliki cellphone, bisa akses ke internet, sudah pernah kuliah, berarti Anda berada di grup minoritas golongan elit, golongan istimewa. Jumlahnya dari orang-orang seperti ini dalam kategori kurang dari 7%. Bukan main ya, bukan main. Hanya 7% dari jumlah manusia yang ada di dunia ini, sekitar 8M itu, hanya 7% yang bisa memiliki rumah sendiri. Punya rumah sendiri, bisa makan enak, bisa jajan, makan di luar, dan bisa minum air putih, air yang bersih, punya cellphone, bisa akses ke internet, pernah kuliah. Berarti
orang seperti ini berada di grup minoritas elit, golongan istimewa, hanya 7% aja. Wow. Di antara 100 orang di dunia ini, hanya 8 yang dapat hidup lebih dari usia 65 tahun. Wow. Hanya 8% aja. Jadi kalau dihitung antara rasionya, antara 100 orang hanya 8 orang aja yang hidup sampai 65 tahun. Lebih dari 65 tahun. Wow. Jadi berbahagialah dan bersyukurlah bagi kalian-kalian yang berusia di atas 65 tahun. Nikmatilah kehidupan kalian setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Jadi bersyukurlah kalian diberi umur panjang. Nikmati, enjoy kehidupan Anda ya. Bagi mereka, kalian yang di atas umur 65 tahun, bersyukurlah kalian. Nikmati hidup kalian, jangan kerja terus. Kalian harus tahu kapan stop bekerja. Jadi waktunya pensiun lah, jangan macul terus nanti mati. Keburu mati, tidak pernah menikmati pensiun. Jadi nikmati kalau bisa pensiun gitu. Kalau sudah umur 65 ke atas gitu ya. Jangan terlalu ngoyo. Jadi 92% itu mati sebelum mencapai umur 65 tahun. Wow. Jadi manusia 92% itu mati sebelum umur 65 tahun. Dan hanya 8% manusia yang ada di dunia ini hidup di atas umur 65 tahun. Wow. Bukan main. Jadi kalau Anda bisa mencapai umur 65 tahun ya, termasuk yang 8% itu. Berarti ya apa itu? Kalau Anda sudah umur 65 tahun, berarti Tuhan sayang dengan kalian itu. Berarti alam semesta sayang dengan kalian. Jadi bersyukurlah. Ojo neko-neko. Pertanyaan saya, saya ada pertanyaan ini. Karena saya baca itu, terlalu banyak baca, jadinya ruwet, gak tahu ini ya. Maka itu saya mau tanya di dalam ocehan saya ini. Nah kalau berarti 8%, kalian yang 8% itu yang bisa hidup sampai tua, lebih dari 65 tahun ya, berarti umur panjang kalian ya. Nah pertanyaan saya, kalau Anda bisa hidup sampai umur 65 tahun ke atas ya, kalau umur Anda umur panjang, itu berarti apa ya? Itu berarti berkat atau kutukan. Kalau Anda umur panjang itu berkat atau kutukan? Nah ini ada hal yang sangat menarik yang pernah dikatakan oleh seorang filosofi dari Yunani di abad-abad yang lalu. Dia mengatakan begini, nasib terbaik adalah tidak dilahirkan. Yang kedua, dilahirkan tapi mati muda. Dan yang tersial adalah umur tua. Umur tua berarti bila kalian itu umurnya panjang, tentu di atas 65 tahun, seperti yang ada di survei sebelumnya yang aku bacakan tadi, berarti Anda itu orang yang tersial di dunia ini. Tapi menurut pengertian umum, umur panjang itu adalah berkat loh.
terbukti semua orang kalau setiap merayakan hari ulang tahun yang ke-17 atau yang ke-25 atau sudah umur panjang, sudah umur 50, perkawinan masih tetap dirayakan lagi ya, masih tetap kawin, merayakan golden ini, golden itulah. Terus menyanyikan lagu panjang umurnya, panjang umurnya. Ya. Berarti banyak yang senang hidup dengan umur panjang dan bisa menyaksikan cucu-cucunya tumbuh menjadi dewasa. Nah, sekalipun menurut agama, umur panjang itu adalah kutukan. Tapi di dunia, banyak orang yang mengatakan umur panjang itu adalah berkat. Ya, terserahlah mana yang kalian senangi. Itulah kebebasan hidup di dunia ini. Nah, menurut agama Buddha ya, kalau kita tidak dilahirkan, itu berarti sudah mencapai ke nirwana, tingkatan nirwana gitu. Berarti itulah tujuan tertinggi dari agama Buddha atau Hindu gitu. Tidak dilahirkan berarti tidak tumimbal lahir. Tidak reinkarnasi lagi. Nah, itu tujuan agama Buddha ya. Kalau kita masih dilahirkan ke dunia ini, reinkarnasi lagi, berarti dosa kita itu masih banyak. Nah, kemudian kenapa kembali ke dunia ini? Karena alam semesta atau Tuhan masih memberi kesempatan bagi roh-roh manusia ini untuk memperbaiki kehidupan roh di dimensi roh itu nantinya, agar roh itu tidak tumimbal lahir kembali ke dunia ini. Itu tujuannya. Tujuan yang mulia menurut agama itu tujuan yang untuk mencapai suatu enlightenment, kebahagiaan ya. Jadi terus kok bisa kalau anaknya tukang becak, bapaknya tukang becak, anaknya tukang becak, ibunya pelacur, kebanyakan anaknya jadi pelacur. Itulah rahasia dunia. Kita tidak tahu cara kerjanya bagaimana dan kenapa kok turunkan begitu. Orang tuanya dokter, anaknya kebanyakan jadi dokter. Orang tuanya insinyur, nanti anaknya kebanyakan jadi insinyur juga. Ibunya pelacur, anaknya pelacur jadi hostess juga. Kok bisa begitu ya? Karena apa? Yang memprogram ya orang tuanya itu, orang tuanya sendiri. Dengan tidak sadar memprogram anaknya seperti apa yang dia inginkan. Dan kadang-kadang celaka juga itu orang tua mengira anaknya yang nggak seneng jadi insinyur diprogram jadi insinyur, nggak jadi. Anaknya orang tuanya dokter, anaknya diprogram jadi dokter, tapi anaknya nggak seneng, ya nggak jadi. Akhirnya kalian bisa lihat anaknya dokter tapi hidupnya berantakan. Banyak juga yang terjadi seperti itu. Karena apa? Karena salah memprogram ya. Kita boleh memprogram, tapi kita harus tahu apa wujudnya. Kalau misalkan si anak itu ikan, terus kamu taruh di darat, ya mampus lah. Kalau si anak itu macan, kamu program untuk hidup di laut, ya mampus lah macannya. Jadi kita harus tahu, dan kita tidak boleh terlalu egois memprogram anak kita harus seperti kita. Karena si anak kita itu walaupun anak kita, tapi bukan kita. Jadi berilah kebebasan agar anak itu berkembang sendiri, begitu. Nah, kira-kira begitulah. Bukan ceramah, aku bukan kiai kok. Ya, tapi hidup ini sangat menarik, bisa melihat
Gitu. Kadang-kadang ada tukang becak anaknya, tapi yang sukses, anaknya sukses. Anaknya tukang kayu bisa jadi Yesus. Wow. Anaknya tukang mebel bisa jadi presiden Indonesia. Wow, bukan main kan? Nah, jadi hidup ini sangat menarik. Terus ada anak yang dulunya nakal, yang liar sekali. Orang banyak yang mengatakan, oh itu warek itu nakal tenan itu, ibaratnya cikar bubrah ya. Jelalah anak itu jadi baik hidupnya. Ya banyak yang seperti itu. Kehidupan ini memang menarik untuk dilihat ya. Nah, yang penting kalian sudah menemani aku bicara, ngobrol-ngobrol sampai larut malam, lebih dari jam 1 malam ini ya. Jadi terima kasih sudah nonton video ini dan sampai jumpa di video mendatang. Dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe, okay? See you. Sampai jumpa. Ciao, ciao. Adios, my friend.